أهلنا وأولادنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم بك نفيك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد جبار عنيد ذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا وإياهم من مجيبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة بنية تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آله وأصحابه وآل بيته وذريته والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، ثم إلى روح الشيخ يحيى بن شرف الدين النووي، ثم إلى مشايخنا المعلمين أجمعين أولياء الصالحين ومكان مشارق الأرض إلى مغاربها ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وعلمنا ومشايخنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidil Qahhar Al-Azizil Ghaffar Mudabbiril Umur wa Muqaddiril Aqdar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على المصطفى المجتبى المختار حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم لقاء الملك الجبار. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Habib Fauzi Al-Habasyi, para asatid, para sesepuh dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Di malam hari ini kita bersama-sama
berada di Raudhah min Riyadhil Jannah, di taman surga, karena kita berkumpul dalam satu majelis yang baik, majelis yang diridhai Allah, majelis ilmu. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada manusia yang wajib untuk kita patuhi, dan jika dalam menjalani hidup di atas dunia ini kita patuh kepada beliau, maka surga yang akan menjadi tempat kita. Beliau junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, masih melanjutkan bimbingan yang diberikan oleh Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad radhiyallahu an wa rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bagaimana kita dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjadi orang yang benar-benar bisa memberikan hak orang lain dengan sebaik-baiknya. Minimal jangan sampai kita merugikan orang lain kalau kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain. Minimal jangan menyusahkan orang lain kalau kita tidak bisa membahagiakan orang lain. Minimal jangan mengganggu orang lain kalau kita tidak bisa membantu orang lain. Tapi kalau kita bisa lebih, alhamdulillah. Kehidupan kita selalu kita bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Apapun kemanfaatan itu pasti ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang itu hidupnya bermanfaat di masyarakat, ada cirinya para hadirin. Ada tandanya, khususnya ketika dia telah meninggalkan alam dunia. Orang yang kehidupannya baik di tengah-tengah masyarakat, maka bisa dipastikan ketika dia meninggalkan alam dunia, dia tersenyum dan yang ditinggal merasa sedih dan susah. Tapi sebaliknya, kalau orang itu di tengah-tengah masyarakat sering membuat onar, sering membuat gaduh, meresahkan masyarakat, maka ketika dia meninggal, dia akan menangis dan yang ditinggal akan tersenyum bahagia, merasa tenang dengan meninggalnya orang tersebut. Niku ciri ini. Oleh karena itu dalam sebuah syair yang masyhur, yang sering kita dengar, waladatka ummuka yabna adama baqiyan wan nasu haulaka yadhakuna surura fahris li nafsika antakuna idza baqau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Kamu dilahirkan oleh ibu kamu bagian dalam keadaan nangis.
Nggih pun umum niku nggih, bayi lahir nangis mboten tahu tumon, ana bayi lahir guyu ndak tahu tumon siang. Kamu dilahirkan oleh ibu kamu dalam keadaan nangis. Yang di sekitar kamu, ibunya kamu, bapak kamu, mbah, nggih, Pak D, Pak Le, keluarga niku bunga sedanten nggih, senyum, tertawa bahagia atas kelahiran kamu. Maka berusahalah fahris li nafsika. Berusahalah untuk diri kamu. Idza bakau, ketika nanti manusia itu nangis di hari kematian kamu dalam keadaan tersenyum. Jadi aja sampai tepak pejan iku padha kali lahir nangis nggih, sing ningali jenengan dilahiraken senyum bunga. Lho tepak pejane niku lek iso waliane. Jenengan niku pejane tersenyum, mesem guyu krana ningali nikmat yang disediakan oleh Allah. Sing ditinggal niku lek saged nangis bercucuran air mata, susah atas jasa-jasa dan perjuangan jenengan. Itu cirinya orang yang mulia. Aja sampai lahir nangis sing ningali bunga, pejane nangis malih sing ningali jenengan pejah bunga. Naudzubillah min dzalik, lek kaya ngoten. Oleh karena itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam nasihat beliau yang kemarin sebagian sudah saya sampaikan, niki tip agar kita bisa menjadi orang yang baik di tengah-tengah masyarakat. Beliau menyatakan kun ma'al haqqi ka'an la khalqa wa kun ma'al khalqi ka'an la nafsa. Hendaknya kamu itu ma'al haq, bersama Allah. Ketika kamu bermuamalah dengan Allah, melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, seakan-akan tidak ada makhluk. Kemarin sudah saya kasih beberapa contoh. Jadi lek jenengan niku ngelampahi kewajibane Gusti Allah utawa ngedoi larangane Gusti Allah, tidak usah menghiraukan celotehan manusia. Kudu nggak ada prinsip. Jangan berbuat yang hak, ono sing ngomongi didik wis mandek, wis leren, wis mundur wisan, berubah maneh. Jangan. Harus punya prinsip. Dikritik seperti apapun, dicemooh seperti apapun, dicaci maki seperti apapun, kalau dalam keadaan yang hak sudah nggak perlu kita hiraukan, abaikan saja, masukkan telinga kanan, keluarkan telinga kiri. Napa malih zaman sak mangkin. Ini zaman itu mungkin sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bada'ad dinu ghariba fasayaudu ghariba kama bada'. Agama itu awalnya akan asing, aneh, ajaran Islam. Sehingga di permulaan Islam 3 tahun itu sembunyi-sembunyi para sahabat Kanjeng Nabi ngelampahi ajaran Islam, enggak terang-terangan. Wa sayaudu ghariba, akan kembali lagi menjadi asing, aneh. Yang berpegang teguh dengan ajaran Islam dibilang keliru, sing cul-culan diwara bener, maju, keren, modern, hebat.
Niku pun diisyarat kali Kanjeng Nabi kayak ngoten. Sudah diisyaratkan seperti itu oleh Rasulullah SAW. Fatuba lil ghuraba, enten kabar gembira saking Kanjeng Nabi. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntung orang-orang yang ghuraba, yang asing, yang aneh itu. Sing di tengah-tengah masyarakat dianggap asing, aneh niku sing beruntung dawuhe Kanjeng Nabi. Mereka siapa? Alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Mereka yang menghidupkan ajaranku di saat sudah ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Makanya zaman sak mangkin nggih kudu sabar. Ya, jadi ini nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini prinsip kita dalam melaksanakan dan berpegang teguh dengan ajaran Islam. Lebih-lebih di zaman seperti sekarang. Pokoknya pun dalam hak, dalam kebenaran tidak perlu kita hiraukan, kritikan, cemoohan, hinaan, caci maki dari orang. Aja mana kula jenengan para hadirin. Lho Kanjeng Nabi niku kurang nopo? Kanjeng Nabi niku kurang nopo? Sudah luar biasa Rasulullah SAW, sempurna, al-insanul kamil Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi niku mboten enten cacati, mboten enten kurangi, sempurna zahiran wa batinan. Bukan cuma dari segi perilaku, akhlak dan perbuatan sempurna. Sampai fisiknya Rasulullah itu kalau kita mau cari kekurangannya nggak dapat para hadirin. Dari sempurnanya Nabi Muhammad SAW. Tapi gimana? Ya nggak luput dari caci maki, dari cemoohan, dari hinaan, dari fitnahan. Diwara Kanjeng Nabi niku tukang sihir, diwara Kanjeng Nabi niku dukun, diwara Kanjeng Nabi niku majnun. Niku dialami sedanten kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih kita yang berjuang, orang yang berjuang itu pasti ada tantangan. Lek kepingin berjuang, ndak ono tantangan yo gak ono para hadirin, ndak usah berjuang wis leye-leye ngombe kopi, mangan gedang goreng, mangan ketan, delok TV, rokokan, ndak usah berjuang. Perjuangan ya pasti ada tantangannya. Al-Imam Syafi'i sampai menyatakan dalam syair apa? Qad qila annallaha dzu waladin wa anna khairal khalqi qad kahina ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyal huda wala rasulal huda fa kaifa ana. Al-Imam Syafi'i ketika ada fitnah yang melanda beliau, ya, di masa hidupnya beliau itu terjadi fitnah yang melanda beliau, dikritik, mungkin dicaci maki, dituduh macam-macam. Beliau mengeluarkan dua syair ini, dihadapi dengan ringan oleh Imam Syafi'i. Beliau menyatakan Allah saja, Allah loh ini, sing nyiptakan menungso, sing nyiptakan langit lan bumi, sing ngasih maringi nikmat. Allah saja masih difitnah. Qad qila annallaha dzu waladin, dibilang Allah itu punya anak. Itu kan fitnah kepada Allah, tuduhan yang melenceng kepada Allah. Nabi Isa dibilang anaknya Allah, Nabi Uzair dibilang anaknya Allah oleh orang-orang yang di luar Islam. Allah saja nggak luput dari cemoohan, dari fitnahan. Demikian juga Nabi Muhammad, wala rasulal huda. Nabi Muhammad juga nggak luput, dibilang kahin, dukun, tukang tenun. Fa kaifa ana, kata Imam Syafi'i, apalagi saya, katanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Oleh karena itu mari yang punya prinsip ini, khususnya anak-anak muda, ya kan zaman sekarang kalau arek nom-noman itu ndak bejat, diwara ndak keren, kan ndak maju. Jadi kudu bejat arek nom itu. Lah arek nom ngaji tok, nggawa kitab, nggawa tasbih, nggawa siwak nang masjid tok, pengajian tok isine uripe, diwara stres. Itu zaman sekarang.
Oleh karena itu kalau ada omongan-omongan semacam itu tidak perlu dipedulikan. Gak usah direken. Si tetep ngoceh ae anggapen radio rusak. Lah kesel dhewe aku. Karena lek nuruti omongane menungso ya iku mang akhirnya kita nggak bisa berbuat baik para hadirin. Gak bisa berbuat baik kita akhirnya. Jadi kalau sudah muamalah sama Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, seakan-akan gak ada makhluk sudah, yang lain seakan-akan gak ada. Wa kun ma'al khalqi ka'an la nafsa. Nah, sedangkan kalau kamu bermuamalah sama manusia, sama makhluk, seakan-akan kamu ini gak punya nafsu. Wes. Jadi kudu mengekang nafsu wis. Seakan-akan kita ini tidak punya nafsu. Krono ono ae lek kali menungso niku ndak ono menungso sing sempurna. Lek dituruti terus nafsu nih, gak ono mari nih tukaran terus sampai wong niki. Lah ngoten. Tukaran terus sampai menungso niki para hadirin. Lek nuruti nafsu niki. Oleh karena itu ketika bermuamalah sama makhluk hendaknya kita ini seakan-akan enggak punya nafsu. Karena juga nggak mungkin manusia ini semuanya akan cinta kepada kita, akan suka kepada kita, sebaik apapun kita, nggak mungkin itu terjadi. Kula jenengan sering mireng napa? Ghayatun nas, ridhon nas ghayatun la tudrok. Keridhoannya manusia itu satu tujuan, harapan yang tidak mungkin bisa dicapai. Keridhaan seluruh manusia itu tujuan yang tidak mungkin bisa dicapai. Jadi lek ngedepi menungso wis kaya gak duwe nafsu wis. Karena gak mungkin semuanya suka dengan kita, seneng sama kita, ya. Cocok dengan kita nggak mungkin para hadirin. Ono sing seneng kali sampeyan, tapi ya pasti ono ae sing musuh. Kalau kita ingin semua manusia cinta kepada kita nggak bisa, mustahil sudah. Jangankan kita, Nabi Muhammad seperti yang saya sampaikan, nggak semuanya cinta sama Nabi Muhammad. Sing benci, sing musuh, sing kajenge napa mencelakakan, bahkan akan menghabisi nyawa beliau pun ada para hadirin. Makanya lek ngadepi menungso niku wis kaya gak duwe nafsu. Nafsu ini buang jauh-jauh sudah kalau menghadapi manusia. Karena lek ndak ya kesel dhewe. Ana wong ngomong ndak enak titik pegel. Tonggone kok ngomong gak enak titik maneh pegel maneh, akhirnya merongkol terus hati. Suwe-suwe kena stroke. Wes gak usah direken bun. Kita lihat mereka akhlaknya para aulia, dan memang tidak mudah para hadirin, tapi kita harus seperti ini kalau kita ingin menjadi orang yang baik di tengah-tengah masyarakat. Lek sik nuruti nafsu dilokno sepisan bales ping 10, luwe nemenan maneh malian. Ana tanggane salah ngomong titik niku sak wulan ndak mari-mari ngerowengi kadang-kadang. Lho, dan itu minal kabair as-sabbatani bis-sabbah teng an-nasaihuddiniyah niku. Termasuk dosa besar diilokno sepisan ngilokno ping pindho. Dicaci 1 kali, mencaci 2 kali, bales ping pindho lho, itu sudah termasuk dosa besar. Yo napa lek bales ping 3, ping 4, ping 5, ping 6, ping 7. Kita lihat para aulia loh, gak tahu para hadirin masih dilokno kaya apa. Satu kalimat tidak baik tidak pernah keluar dari mulut mereka. Makanya mulya tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan, malah sebaliknya kalau mereka kejelekan dibalas dengan kebaikan, dan itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Saya pernah cerita Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf.
diundang bertamu ke rumahnya orang. Saking bungane sing duwe omah niki dihormati teman-teman sampai waktune mulih niku dinterno niku. Kajenge mandhap naik ke mobil niku diantarkan. Lawange dibukakno saking ihtirame niku. Pintu lawangnya ditutup nolo. Pak nutup lawang niki mboten ketinggal lek tangane Habib Abdul Qadir bin Ahmad niki masih di pintu terjepit. Lho kecepit kaya ngoten niku ndak jerit. Ndak kelaran. Dibuka kocone uluk salam. Terima kasih banyak ya, Masya Allah, luar biasa, monggo, assalamualaikum. Sampai sudah agak jauh, yang punya rumah tadi sudah nggak kelihatan, baru supirnya sih berhenti sebentar. Saya membuka pintu. Ketika beliau buka pintu baru tahu orang-orang yang dalam mobil kalau tangannya terjepit. Loh, katanya orang-orang kaget, kok tidak mulai tadi Habib dikasih tahu. Saya kasihan kalau tadi orang yang punya rumah yang sudah menjamu saya makan, menghormati saya, ngundang saya, nyepitno tanganku, izinku, kepikiran, susah gua akhirnya. Oleh karena itu saya nggak buka pintu di depannya dia, dan saya tidak menjerit, saya tahan rasa sakitnya karena saya takut orang tersebut malu, dan akhirnya dia kepikiran, susah lu sampai koyo ngoten. Akhlaki sampai koyo ngoten, berarti gak duwe nafsu tenan. Koyo nafsu niku mati lek ngedepi muamalah kalimah lho. Lek kula jenengan wau masih mari diundang mangan kayak sate kayak gule cepitno lawange ngono. Ngro matu mesu-mesu mungkin nggih. Gak kon undang gak patheken lek tangan kon cepitno ya. Insyaallah koyo ngoten jawabane. Tapi beliau tidak, subhanallah. Pernah sekali beliau dalam satu majelis, para hadirin, dalam satu majelis gini ku wau ono wong sing seneng ono sing ndak seneng nggih. Beliau datang terlambat. Teng majelis niki nggih enten seseorang yang berilmu juga mungkin sedang memberikan sambutan. Wadzan niki wis engko tak critani waktune maneh wis. Saya hadir tadi nih sampean ya. Insyaallah manfaat ini yang saya sampaikan. Kemudian diberitahukan jamaah semua diundang tahlil nanti. Ya, setelah sholat Isya diundang tahlilnya almarhum Al Habib Abdul Qadir bin Umar Al Haddar. Di pojokan niku ngriyo nggih. Beliau ini termasuk salah satu yang merintis pengajian rutin nggih. Bersama dengan Haji Abdul Halim waktu itu. Yang ngerintis pertama pengajian ini termasuk almarhum Habib Abdul Qadir bin Umar Al Haddar. Jadi panjenengan dimohon untuk hadir takhtim tahlil yang malam hari ini setelah sholat Isya. Ini ada permintaan barokah Fatihah untuk yang sedang sakit, Bapak Kartono, Bapak Muhammad Rois, Bapak Mun'im, Ibu Muslihah binti Tasrif. Annallaha yaghfiru lahu, annallaha yashfihim wa yu'afihim wa yarzuqhum kamal as-sihhah wal afiyah adh-dhahirah wal batinah. Allahumma ya syafi ishfihim wa afihim antal muafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqaman wala alama ala hadhihi wa ala kulli niyyah salihah jami'a li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Fatihah untuk almarhum Habib Abdul Qadir bin Umar Al Haddar. Annallaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yataghashahu birrahmah wal maghfirah wa yaj'al qabrahu rawdhan min riyadhil jannah wa yaj'al qabrahu hufran min hufarin nar wa yajma'hu ma'an nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin ala dini wa ala kulli niyyah salihah jami'al khairat wal akhirah ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تصل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي
مولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عداد طش سحبي والحمد للإله في البدء والتناهي.